Baik, terima kasih untuk kesempatannya kali ini. Perkenalkan, nama saya Grace Iswatiloe dari kelas 5B Akuntansi Sektor Publik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kategori pengukuran kinerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kategori pengukuran kinerja. Untuk itu, apa sih kategori pengukuran kinerja? Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kesenjangan harapan. Yang di sini kesenjangan harapan ada dua, yaitu expectation gap dan focus input. Expectation gap terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat dengan apa yang sebenarnya menjadi pedoman mutu manajemen suatu organisasi yang menyediakan layanan publik. Hal ini sebagai akibat dari belum adanya sistem pengukuran kinerja formal yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah. Selanjutnya, fokus input. Pengelola pemerintah sering menitik beratkan keberhasilan pada penyerapan anggaran tanpa mempertimbangkan output, manfaat, dan dampak yang nyata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peran indikator kinerja. Yang pertama, ada ukuran kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja menggambarkan tingkat pencapaian, sasaran, atau tujuan yang telah ditetapkan. Dasar penilaian, indikator kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Yang ketiga ada konsensus dan transparansi, yaitu indikator kinerja harus dipahami secara sama oleh manajemen dan stakeholders seperti legislatif, investor, dan masyarakat umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kategori pengukuran kinerja. Nah, di sini ada dari ukuran finansial, yaitu terdiri dari ukuran biaya, kemudian ada pendapat, dan tingkat pengambilan atau surplus. Di sisi biaya, kinerja diukur berdasarkan kemampuan untuk mencapai pengurangan biaya yang dianggarkan, merealisasikan pengeluaran secara efisien sesuai anggaran. Dari sisi pendapat, penekanan diberikan pada kemampuan mencapai target penjualan, pertumbuhan layanan, serta perluasan pangsa pasar secara efektif. Sementara yang ketiga yaitu ukuran tingkat pengambilan atau surplus meliputi pencapaian margin kontribusi, surplus, arus kas, serta pengambilan atas aset atau ROA, investasi, dan ekuitas. Untuk organisasi yang go publik, peningkatan harga pasar saham juga menjadi indikator penting. Kemudian selanjutnya yaitu ukuran produktivitas, yang dimana ukuran ini organisasi mencapai beberapa aspek penting, seperti jumlah output yang dihasilkan per pegawai atau per jam kerja efektif, serta per unit bahan mentah yang digunakan. Produktivitas juga diukur dari tingkat pengurangan produk cacat, efisiensi waktu dalam menghasilkan setiap unit produk atau layanan, proporsi nilai tambah dari total jam kerja efektif, dan proporsi waktu menganggur dalam jam kerja tersebut. Indikator ini memberikan gambaran tentang efisiensi sumber daya dalam menghasilkan output berkualitas. Selanjutnya ada ukuran kualitas. Ukuran kualitas kinerja mencakup presentasi produk atau layanan yang tidak memenuhi standar, biaya untuk penggantian atau pengambilan, pengeluaran untuk manajemen mutu terpadu, dan penilaian pelanggan terhadap kualitas layanan atau produk. Selanjutnya ada ukuran pelayanan. Ukuran pelayanan kinerja meliputi tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas layanan atau produk yang diberikan, termasuk evaluasi dari pihak ketiga seperti LSM, YLKI, atau auditor independen. Indikator lainnya adalah presentasi produk atau layanan yang disediakan secara tepat waktu, jumlah keluhan atau komplain pelanggan dalam periode tertentu, serta kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Selanjutnya ada ukuran inovasi. Ukuran inovasi kinerja mencakup jumlah produk atau layanan baru yang berhasil disediakan dalam setiap periode, presentasi produk atau layanan yang ditujukan untuk pengembangan pasar baru, waktu yang dibutuhkan untuk memperkenalkan inovasi tersebut kepada masyarakat, serta
pembandingan kinerja dengan organisasi sejenis yang memiliki performa terbaik. Selanjutnya yang terakhir adalah ukuran personalia, yaitu ukuran yang mencakup tingkat perputaran pegawai, jumlah absensi pegawai setiap bulan, tingkat kepuasan pegawai, serta frekuensi pelatihan dan program pengembangan yang diadakan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pengukuran kinerja. Yang pertama ada analisis anggaran, yaitu membandingkan anggaran dengan realisasinya untuk menilai kinerja input. Teknik ini berfokus pada kinerja input yang bersifat finansial. Selanjutnya analisis rasio laporan keuangan, yaitu menggunakan rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas, dan pasar untuk menganalisis kondisi keuangan. Selanjutnya ada balance score method, yaitu mengukur kinerja dari perspektif finansial, pelanggan, proses bisnis internal, dan inovasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu performance audit atau value for money, yaitu menilai kinerja berdasarkan ekonomi, efisien, dan efektivitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio laporan keuangan. Yang pertama di mana ada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas. Nah, neraca ini menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Laporan laba rugi menyajikan hasil usaha perusahaan dalam rekening waktu tertentu. Kemudian laporan perubahan modal yaitu menyediakan informasi mengenai perubahan modal perusahaan. Laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan analisis laporan keuangan. Nah, di sini adanya yang pertama screening, yaitu analisis dilakukan dengan melihat secara analitis laporan keuangan dengan tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau merger. Selanjutnya, forecasting, analisis digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian, diagnosis, analisis dimaksudkan untuk melihat adanya masalah-masalah yang terjadi baik dalam operasi keuangan atau masalah lainnya. Yang terakhir yaitu evaluation, analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen, operasional, efisiensi, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa ada dua metode dari analisis laporan keuangan. Pertama ada metode analisis horizontal atau dinamis, di mana metode ini dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa tahun atau periode sehingga dapat diketahui perkembangan kecenderungan. Teknik analisis termaksud pada klasifikasi metode ini antara lain teknik analisis perbandingan, teknik analisis tren, teknik analisis sumber dan penggunaan dana atau modal kerja, dan teknik analisis perubahan laba kotor. Kemudian analisis kedua atau metode analisis kedua yaitu metode analisis vertikal atau statis, di mana metode ini dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada tahun atau periode tertentu, yaitu membandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya pada laporan keuangan yang sama untuk tahun atau periode yang sama. Teknik analisis yang termaksud pada klasifikasi metode ini antara lain teknik analisis presentasi per komponen, teknik analisis rasio, dan teknik analisis break-even. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelemahan dari analisis laporan keuangan. Yang pertama, laporan hasil konsolidasi atau hasil kompensasi mata uang asing perlu mendapatkan perhatian tersendiri, karena perbedaan bisa timbul karena masalah kurs konversi atau metode konsolidasi. Yang kedua, objek analisis laporan keuangan adalah data historis yang menggambarkan masa lalu dan kondisi ini bisa berbeda dengan kondisi masa depan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keunggulan analisis rasio keuangan. Di sini rasio keuangan merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Yang kedua, sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan model prediksi atau Z-score. Yang ketiga, lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau time series.
Yang keempat, lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan datang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rasio keuangan. Di sini rasio keuangan ada 4. Yang pertama rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Yang pertama rasio likuiditas, yaitu rasio-rasio yang dimaksud untuk mengukur likuiditas perusahaan. Yang kedua, rasio leverage, yaitu rasio-rasio yang dimaksud untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Yang ketiga, rasio aktivitas, yaitu rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai sejauh mana besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dananya. Yang terakhir, rasio probabilitas, yaitu rasio-rasio yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan. Yang berikut saya akan menjelaskan mengenai Batch Value Performance Measurement. Yang pertama ada outcome, yaitu prioritas dan tujuan. Yang kedua ada indikator, yang itu mengenai kinerja nasional dan individual. Yang ketiga ada pelayanan, yaitu mengenai identifikasi kelemahan dan perbaikan. Yang keempat yaitu ada rencana, yaitu mengenai target kinerja yang jelas dan teknik pencapaian. Kesimpulan dan saran dari materi hari ini atau penjelasannya hari ini yaitu pengukuran kinerja sektor publik penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Sistem pengukuran harus komprehensif, mencakup berbagai kategori dan pendekatan. Penggunaan analisis rasio keuangan, balance score, dan batch value performance measurement dapat membantu mengukur kinerja secara lebih holistik. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem pengukuran kinerja yang lebih holistik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Demikian penjelasan saya pada hari ini mengenai kategori pengukuran kinerja. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.